kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang, maaf, karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Gaji kalian dibayar. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Hidayat ya. Tapi apa yang terjadi ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchid Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchid Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PTUN ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga ya Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insights ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney. Ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman
forum diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya, nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu, untuk ngecek kalau ke MDISM misalnya itu. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon silakan, monggo. Oke. Pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Latif. Alip. Ya, itu Alip satu. Latiful. Ya. Poin yang kedua, ya. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insearch kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insearch tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insearch mengambil program diploma bisnis. Halo, rakyat Indonesia, kalian dengarkan? Bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Iya, ini langsung ditanyakan. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah, panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah, Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma, ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insearch itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 raport. Raport 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan, J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma. UTS Insearch. Coba bayangkan. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insearch berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10.
hanya kelas 1 SMA. Kelas 11-12-nya diploma UTS Insert pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no. No or yes. nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu, saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Menu mana? Mbak Menu. Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua. Kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insert. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Oke, sebelum Pak Jahmada, mungkin Pak Suban ada masukan nggak? Oke, Pak Suban. Apa? Oh iya, oke. Habis ini ya, Pak Suban. Ya, habis aja. Dulu ya. Keterangan ini ya. Ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di TUN. Ya. Menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Pasal 77 namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena ya. Jadi ini saya akan melakukan ke TUN. Baik. Koordinasi dengan tim hukum. Ya, boleh. Oke, makasih Pak Suban. Pak Jahmada, silakan lanjut. Makasih Pak Suban. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu, Mas Raya. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Ya, jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di kesulitan ini. Saya menjelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ, itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Oke. Ya, Langsung sudah ke sini. terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data Nah, pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 tadi, ada turunannya. oke. Ini lebih seram. Ya. Disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Ya. Begitu Mas Roy? Ya. Yang kita bincangkan ini. Ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Masih tergolong bagus. Oke. Masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi. Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma Perguruan Tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Ya. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang mengadakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar. Tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini. Masih ada yang meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua, lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti, saudara. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak Anda setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Apal saya. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, Kalau itu aku nggak bikin. bagaimana mengabdi ke masyarakat? Kita ngaku kalau juga. Ya, kalau 1 dan 2 pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, jago matematik kira-kira saya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini itu ya. Itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Nah, Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Agar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60, dan 90, pidana penjaranya seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon saya panggil hari ini ya. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban. Salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismon. Nggak harus ada lucunya biar nggak tegang. Mas Roy dan Rismon berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi.
Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Iya. Kan mereka juga rakyat toh. Mereka juga dibiayai oleh rakyat toh. Concernnya, tanggung jawabnya di mana? Perlu saudara ketahui, tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Betul, nggak apa-apa. Karena mereka di dalam, saya masih di luar, karena saya terlambat sebentar. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang, officium nobilis akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan, barter seperti barter barang apa gitu, keluar satu masuk satu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang, maaf, karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu, Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan, masih panjang ini. Ya, Kapok lu kawan. jangan ganggu dulu. Mau nanya dulu nih. Oke, jadi saya tegar, urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf, kata yang salah pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin di bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Nah, tadi juga nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah yang juga prihatin kita sekarang ini. Jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada. Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik. Sampai tidak makan siang tadi katanya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Tapi sudah sore. Bagaimana ceritanya? Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh Mas Roy dan Rismon dan Mbak Kurnia dan kami kuasa hukum ada Bang Samsur di sini. Mbak Menu ada dari ARM. Mbak Menu terima kasih ya. Dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat, tetap berjuang Pak Suban, kita dukung. Dan jurnalis sekalian, bahwa hal ini adalah penting sekali, ada hukuman pidananya. Jangan dianggap ini perkara perdata, pidana ini. Bukan perkara kepailitan ini. Saya jelaskan di satu podcast. Ini bukan perkara kepailitan, ini perkara pidana. Siap minum di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Saya pikir itu penjelasan dari saya, cukup jelas ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo, ada Nah, jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah termasuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? Termasuk itu dari lingkarannya, ini vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, dia namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian? Tergantung penyidikannya. Termasuk data ini ya. Ini data di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School. Yes. Dia langsung ke MDIS dulu. Yes. Baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara diadukan kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini. Ya. Mas Roy, kalau ini pidananya cenderung dibuat palsu. Oh iya, dibuat palsu. Bahasanya gitu. Betul. Ada palsu dan dibuat palsu. Iya, ini dibuat palsu. Ya. Kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi jasa orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu namanya dibuat palsu. Dari 2 hal itu sangat benderang sudah terlihat kok di sini. Ya, betul. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Oh iya. Jadi Andi Aswan itu beberapa kali ya relawan yang sekarang mantan wakil ketua Joman yang naik jabatan jadi ketua rumah juang Prabowo Gibran, dia sempat pada beberapa kali perdebatan di stasiun TV itu mengatakan bahwa Gibran itu full SMA 2002 sampai 2007 itu di Singapura. 2002 sampai 2007 di Singapura. 5 tahun, ngapain dia?
Kok sekolah sampai 5 tahun? Nah, ini salah satunya ketika Pak Aryaswan berdebat dengan Pak Suban Palal. Jadi ada rekamannya juga. Di sini saya baca karena saya nggak apa. Ada Pak Suban Palal. Pak Aryaswan mengatakan, catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orkat di secondary school di tahun 2002 ya. Ya Dia sebutnya Orchard, nggak apa-apa. Mungkin dia suka shopping. Ini saya ambil dari transkrip otomatis yang ada di YouTube. Iya, si Aswan ini tahunya Orchard doang. Ini transkrip otomatis di YouTube supaya saya nggak dituduh 32, 35 lah, apalah itu. Nah, catatan saya ya, dia masuk di Orchard tahun 2002 ya. Struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries ya. Jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu baru selesai. Dan catatan saya juga, beliau Mas Gibran masuk ke MDIS itu tahun 2007. Mohon maaf ya, saya komentar dikit boleh nggak? Boleh. Karena saya kan tahu sistem pendidikan di Inggris. Ini cacat logika ini. Tapi dia nggak terima saya bilang cacat logika. Jadi Andi Azwan itu adalah termul calo, ternak Mulyono cacat logika. Nggak ada tuh 5 tahun seperti ini. Karena Inggris ini salah satu perdebatannya. Bohong. Lalu ada juga versi yang lain, versi David Pajung yang kemudian dikutip oleh seorang wakil dekan yang juga seorang pendeta, jadi pendidikan S3. Jadi kalau David Pajung itu punya teori lagi bahwa pendeta siapa itu? John Christopher ya. Aduh, dia baiknya berhenti aja udah jadi pendeta. Nah, jadi dia mengutip pendapat David Pajung dan membenarkan bahwa pendidikan saya baca biar karena pendeta itu nggak boleh berpolitik ya. Sorry. Termasuk David Pajung, dia punya channel YouTube namanya Meragukan Filsafat ya. Jadi memang setiap hari bikin video mendukung Jokowi dan Gibran. Termasuk David Pajung yang menolong kita bahwa yang diikuti oleh Wakil Presiden Gibran di Australia. Di Australia itu adalah diplomat. Di Australia ada diplomat. Disetarakan dengan SMK. Kemudian di Singapura itu disetarakan dengan SMA dan kemudian S1. Jadi semuanya kemudian mendapatkan penyetaraan dari Dikasman. Jadi menurut dia ada 3 penyetaraan. Ada penyetaraan SMK, diploma di Australia jadi SMK, ada penyetaraan di Singapura jadi SMA, dan ada penyetaraan di Singapura jadi S1. Ini kan katanya kalau Jokowi White Paper itu katanya nggak adil, nggak ada studi komparatif. Jadi saya kutip para pendukungnya Gibran nih, para pendukungnya Jokowi, saya kutip nih ya, omongan kalian juga nyambung nggak satu sama lain ya, bisa dilihat sendiri. Jadi ini terban ya, ternak Gibran. Iya, mungkin dari peternakan Mulyono lah. Oke, lanjut. Halaman 3. Nah, ini adalah data dari berbagai media. Jadi berbagai media ini mengatakan bahwa Gibran, termasuk Sekretariat Negara, bahwa Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Jadi makanya kita pertanyakan juga media-media ini, ya mohon maaf, maksudnya apakah tidak cek dan dicek gitu kan? Atau justru dari pihak Gibran menikmati karena seolah-olah sepertinya jadi kayak S2 karena MDIS dulu baru UTS. Ini dari berbagai media. Ini dari mana nih Bang? Ini dari CNBC dan ada Instagram dari Nusantara TV yang mengatakan bahwa MDIS dulu baru UTS gitu. Jadi kalau tanpa gugatan dari Pak Suban Palal, kita semua taunya ya Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Karena mungkin kita juga, ya saya maklumi, saya juga kan tidak ngecek pendidikan Gibran di KPU seperti apa gitu. Tapi dari berbagai media, bahkan Sekretariat Negara pun juga bilangnya MDIS dulu baru UTS. Oke, coba saya lihat Pak. Karena di sini ada mukanya Prabowo juga nih. Ada banyak. Waduh. Ada banyak. Oh iya, Abang katanya ditanyain tuh, banyak yang nanya, Abang tuh siapa sih sebenarnya? Saya netizen biasa yang ngikutin dari layar komputer, tapi ya. Jadi bukan pakar pendidikan ya? Kayaknya Abang ini pakar pendidikan banget. Bukan. Saya mengutip aja yang katanya pakar pendidikan, katanya nih Inalim sendiri ya. Inalim ini pakar pendidikan ya. Apa dia bilang? Dia bilang untuk yang foundation, saya nanya dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar. Jadi dia nanya ke temennya nih, katanya dia juga ikut-ikutan jadi jurnalis investigasi. Nah itu dia bilang memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu kursus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada, foundation itu kan nggak ada. Nah penyetaraan berarti tidak ada, begitu dia bilang. Aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Jadi
hasil investigasi Inalim di channel Bang Bill Offside, Inalim mengatakan bahwa ketika dia investigasi, memang dia tanyakan ke temannya disetarkan apa? Disetarkan kursus. Foundation itu disetarkan kursus menurut Inalim sendiri di channel Bang Bill Offside. Jadi saya nggak asal kutip ya, ini otak semua orang di channel itu offside. Para pendukung, ini pendukungnya Jokowi ini, dia sendiri menyatakan memang dia tanya ke temennya yaitu kursus gitu. Tapi mungkin mungkin yang saya bisa pastikan temennya itu bukan anak presiden. Itu bisa saya pastikan temennya itu bukan anak presiden pasti. Tapi saya mau meluruskan lagi. Foundation itu bukan kursus. Kursus itu kan kesannya kursus memasak, kursus menjahit gitu loh, bukan. Ya, itu persiapan untuk masuk ke universitas. Tapi kalau Anda lulus dari foundation terus tidak masuk ke universitas yang sama, ya hangus. Ya Dan dia itu tidak bisa disetarakan dengan apa-apa, Bang. Ya dia tanya temennya, kata Jadi temennya sampah aja. disebutnya kursus begitu Ya, kata. jadi kalaupun dia dapat sertifikat, misalkan ini nih sertifikat foundation dari UTS Research, tapi dia nggak bisa masuk UTS, dia mau masuk ke Unpad misalnya atau UGM, ya jadi sampah, buang aja ke tong sampah gitu loh. Jadi tidak bisa disetarakan. Ya, Lanjut, Bang. katanya dia nanya temennya itu disetarakan dengan kursus gitu. Jadi yang bilang itu setara kursus katanya kementerian. Jadi abis itu dia bilang terima kasih kepada Roy Suryo karena ternyata penyetaraan itu masih jadi masalah di Indonesia. Tapi sepertinya tidak masalah untuk anak presiden. Kalau untuk anak presiden tidak ada permasalahan. Kalau untuk anak presiden tidak ada boleh permasalahan. dilakukan. Gitu kira-kira. Nah, ini apa lagi, Bang? Kok ada mukanya Sigit Sunarta? Nah, ini mengingatkan aja buat UGM ya. Saya udah bosen lihat muka dia soalnya. Waktu UGM dulu masih terang, itu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah. Tapi tahun 2022, tapi kenapa tahun 2025 itu jadi gelap-gelapan? Terus kemudian bilang salinan itu data pribadi. Jadi gimana itu? Dulu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah, tapi begitu podcastnya gelap-gelapan bilang itu data pribadi. Berarti abang menduga ini adalah penggelapan ya? Oh jelas, podcastnya gelap sekali soalnya. Podcastnya gelap sekali, dan bajunya Bu Rektor juga gelap. Jadi memang gelap. Banyak penggelapan. Memang gelap, memang gelap. Memang gelap. Lalu ada apa lagi, Bang? Ada apa banyak tuh. Nggak apa-apa, ini masih nunggu kok, Pak Roy masih betah di dalam kayaknya. Ini balada orang besar nih. Waduh. Ya. Jadi orang besar. Jadi kalau misalnya Pak Jokowinya tidak sebut, para pendukungnya tuh yang justru menyebut-nyebut. Ada katanya Habib Rizik, ada katanya Kris Komari karena Dr. Tifa sempat diberikan fasilitas sama Kris Komari. Ada juga yang katanya PD dengan baju biru, kemudian akhirnya bilang orang besar Roy Suryo. Jadi temennya bilang siapa tuh si yang kabur-kabur itu kan bilang katanya Roy Suryo cuma kurcaci. Tapi kata temennya Roy Suryo orang besar, jadi orang besar kurcaci sekaligus. Bingung. Orang besar dibalik kasus ijazah. Iya, katanya suka pakai baju biru gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian dari Sylvester bilang mantan jenderal. Mantan jenderal. Jadi ini kita mempertanyakan juga kalau apakah dengan omongan Jokowi yang mengatakan orang besar itu anak buahnya jadi tanda kutip terhasut gitu. Jadi asal sebut nama. Ya. PDIP lah, Partai Biru lah, Partai Merah lah, jenderal lah, siapalah gitu kan. Apa Riza Khalid lah katanya lah, apalah semua segala. Ini bisa dikategorikan pelecehan terhadap institusi TNI dan Polri nggak ini? Dibilang jenderalnya ada yang mantan jenderal katanya. Iya. Kata tapi kan Sylvesternya mau dikonfirmasi, nggak tahu ya di mana dia. Sylvester di mana? Sylvester Anda di mana? Anda di mana sekarang? Tahu, di dunia lain mungkin. Iya. Lalu kemudian ada habis. Ini. Ada? Oh, ini apa? Kejaksaan. Ini ada. Saya lihat ada kejaksaan di sini. Ini putusannya pra-peradilan Ade Armando. Ya, jadi Ade Armando itu sempat tersangka penodaan agama, kemudian SP3-nya digugurkan, dan SP3 itu bisa diperadilankan, dan hasil pra-peradilannya SP3-nya penutup SP3 batal, sehingga sebenarnya Ade Armando statusnya masih tersangka. Oh, Ade Armando tersangka? Masih. Oh, makanya dia kemarin ke Barreskrim, Bang. Mau menyerahkan diri. Karena dia tersangka, mungkin gitu ya. Jadi, saya menduga-duga doang nih, Bang Ade, tolong dijawab. Menggugurkan surat untuk menggugurkan dia tersangka, ya gugur. Ya. Jadi masih tersangka. Dan Ade Armando, aduh, iya. Sudah sekali kau dipukulin di depan DPR kan? Dan justru waktu Ade Armando dipukulin di depan DPR itu dia jadi ribut sama Sekjen PAN waktu itu. Saling lapor di Polda Metro Jaya juga, cuman laporannya nggak ada yang dua-duanya saling lapor. Dua-duanya saling lapor karena kata Sekjen PAN itu Ade Armando penganiayaannya mesti diusut, tapi Ade Armando sendiri dalam kasus-kasus dia terhadap agama itu juga harus diusut gitu. Sebenarnya meskipun secara pribadi kalau untuk yang masalah perdebatan agama ini segala macam saya nggak mengatakan juga bahwa betul Ade Armando itu menodai agama. Itu bukan tapi bahwa status dia itu masih tersangka karena SP3-nya gugur. Jadi kalau SP3 bukan urusan saya, Ade Armando punya agama atau enggak lah. Iya. Urusan dia itu. Kalau dia punya agama silakan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa.
Kalau yang Tapi ini, tersangkanya ini loh. nah itu harus dia. jelas. Kalau yang ini adalah laporan dari Maret Samuel Swaken. Nah, ini LP-nya nih, LP salah satu pelapor yang kemarin juga 12 ikut. orang. Iya, yang bukan yang empat, ada 3 pelapor lain yang bareng Jokowi. Yang kemarin ikut juga konpres yang sama para pendukungnya yang bilang saya orang teknik. Saya orang teknik itu, yang saya ngerti penelitian segala macem. Teknik apa? Dia bilang nggak tahu, lupa juga, pokoknya teknik lah, nggak terlalu penting juga lah di siapa. Gitu. Tapi yang menarik di sini adalah dia melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana itu menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Sekali lagi dia melaporkan bahwa telah terjadi menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Korbannya adalah dia sendiri. Jadi pertanyaannya apakah kalau pemahaman awam saya itu apakah dia yang terhasut gitu? Karena dia melaporkan bahwa telah terjadi penghasutan gitu kan, kebencian pada Pak Jokowi, tapi korbannya dia Tapi gitu. coba Bang, Korban Swaken ini mengaku dia SH ya? Kayaknya ya, nggak tahu. Iya, kayaknya dia mengaku SH. Kayaknya ini peradian itu loh. JPKP. Iya, dia dari pendamping kebijakan pembangunan. Oh. Makanya saya bingung, kok ada seseorang yang mengaku SH, mengaku tahu hukum, tapi menulis mendorong kebencian pada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan bukan nama orang, itu julukan. Jokowi itu ya sama aja kayak apa ya saya bilang ya. pribadi, bukan Ya. bukan ras, bukan suku, bukan agama, Iya, bukan tapi golongan. nama dia itu bukan Jokowi. Jokowi Dodo. Ya, harusnya begitu. Tapi memang mungkin tingkat IQ-nya mungkin belum sampai di situ atau gimana, saya nggak tahu. Jadi ya. makanya kalau laporan mereka nggak jalan, mungkin mereka mesti tanya dulu, Pak, laporannya kenapa dicampur-campur, Pak? Dia melapor apa, pasalnya apa, korbannya dia sendiri, terus laporannya digabung dengan Jokowi sebagai korbannya dia sendiri. Apakah jangan-jangan Maret Samuel Swaken adalah Pak Jokowi dan Pak Jokowi adalah Maret Samuel Swaken? Karena ini konspirasi ini. laporannya digabung jadi satu kan, semuanya dicampur-campur jadi satu Kayaknya kan. ini nyambung dengan ininya Dr. Tifa ya, dugaannya Dr. Tifa bahwa Pak Jokowi Dodo itu pernah di-cloning katanya. Ya, Ada dugaan seperti itu. atau dia di merasa, luar sana. dia kan katanya Mungkin kemarin dia merasa dia salah satu cloningnya. bukan kan adalah kami Jokowi ya, makanya korbannya Pak Jokowi ya dia juga korban. Oh gitu. Kan kami Jokowi berarti Pak Jokowi diapain dia juga kena gitu mungkin. Kalau begitu saya boleh dong merasa kalau Donald Trump dinista, saya juga ikut dinista. Ya bisa jadi ya, Nggak cuman masuk akal ya. ya Tapi nggak cuman apa-apa itu lah. Biarlah si Samuel ini menghayal lagi. Iya nggak tahu ini laporannya apa Hayalan bagaimana dia yang jadi korban, tapi laporan disatuin sama Pak Coba Jokowi saya jadi tertarik dia. dengan ijazahnya Gibran lagi deh Bang. Tadi yang apa? Oh iya yang Bagan-bagan itu. oh iya ini. Nah, jadi ternyata di sini dari antara Setnek, Kemendikbudrismen, Oh iya. dan beberapa media mainstream hanya setuju sampai SD doang. Kalau SD-nya dia merasa sama. Iya. Gibran tuh SD-nya di situ benar. Tapi udah SMP, wah udah berantakan tuh. Ya itu dari Prokompim salah satunya Iya. yang paling pinggir sini yang di Prokompim itu mengatakan bahwa waktu SMP Gibran tuh pindah ke Singapura. Iya, jadi nggak jelas. Tapi udah di-delete websitenya gitu kan. Jadi Oh, di-delete websitenya? mesti pakai Wayback Machine namanya, Wayback Machine gitu kan. Oh, tapi bisa diambil ya? Bisa. Yang Pak Roy Suryo juga sempat kasih lihat bahwa Inilah kejamnya jejak pindah ke digital. Solo, iya. Inilah kejamnya jejak digital ya. Iya. Lalu ini ada bonus ini yang pendidikan terakhir berubah jadi S1. Yang tadinya pendidikan terakhir berubah jadi S1 yang Pak Suban sempat protes juga. Itu kan kita semua bisa cek pakai Wayback Machine ya. Jadi jangan gaptek amat, kan katanya sebelah punya ahli digital forensik yang pernah ke berbagai daerah Indonesia memecahkan kasus segala macam. Tanyalah Wayback Machine ya. Jadi kalau ada website di dinet pakai Wayback Machine bisa dicek lagi gitu Makanya kan. dia sering memecahkan kasus ya. Iya, tapi masa Wayback Machine nggak tahu gitu kan. Sebenarnya tahu kali Bang. Terus ini Atau pura-pura tidak tahu. ini macam-macam aja ini. Iya. Ini belum ditambah yang David Pajung bilang Ada yang diploma Ya, SMK. ada yang itu bilang belum Insert ditambah. 2007 2010. Iya. Ada 2004 2007. Ada 2005 2006. Nah, itu yang dari Kemendikbud kan yang dari Bang Rismon CS. Ini kan? maunya apa sih? Nah, itu belum dibahas juga Maunya ya. kapan sih? Yang katanya pakar pendidikan internasional itu ya, nggak pernah bahas juga kan. Bahwa kita tinggal Google aja Singapura sama Australia tuh tahun ajarannya beda. Singapura sama Australia tuh tahun ajarannya adalah dimulai dari awal tahun. Apakah para pendukung Gibran pernah bahas itu? Bahwa tahun ajaran Singapura sama Australia itu mulainya awal tahun? Siapa yang mencari kebenaran sebenarnya gitu?
Jadi makanya mereka kan nggak pernah sekolah di Australia bang, jadi nggak mungkin tahu lah. Tapi Nalim katanya di Australia gitu. Katanya. Di LinkedIn-nya Buktinya mana? Di LinkedIn-nya lulusan November, nah, berarti kan akhir tahun ininya. Iya kan katanya bang, sama kayak Andi Azwan katanya. Iya katanya hari ini Buktinya nggak ada. berubah. Oh iya buat Andi Azwan kan kemarin bawa ijazah nomor 1132 tuh ya. Iya. Tapi kan pas wisuda foto yang wisuda Jokowi itu ada 15 orang. Dan salah satunya Pronojiwo 1115 ke 1132 itu berarti ada 18 orang. Terus tiga lagi kemana? Cuman saya belum sempat printnya karena nggak ada bobirnya, jadi nggak bisa. Mungkin dikorupsi bang. Nggak tahu juga itu. Coba hitung dulu 1115 ke 1132. Nah ini biar semua pada melihat ya. Karena saya juga tadi malam ada yang iya. Karena tadi malam ada yang memberikan bocoran kepada saya. Katanya ijazah yang dipamerkan oleh Andi Azwan di salah satu TV nasional itu ijazahnya salah satu pejabat Kementerian Kehutanan. Ini pejabat Kementerian Kehutanan. Nah, ini kan foto wisuda yang ada 15 orang. Iya. Ada 15 orang. Tapi salah satunya Pronojiwo 1115. Ya. Tapi ada yang kemarin dikasih unjuk Andi Azwan Sigit 1132. 1115 ke 1132 itu ada 18 orang. Tapi ini yang foto wisuda 15 orang. Kemana yang tiga lagi kemana?